Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita mata kuliah dasar-dasar ekonomi Islam. Kali ini kita akan membahas bagaimana sistem ekonomi Islam mengatur perekonomian. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno, eko dan nomos, yang berarti mengatur rumah tangga. Jadi dapat didefinisikan ekonomi berarti kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik yang berkaitan dengan memperbanyak jumlah dan menjaga pengadaannya maupun tata cara pendistribusiannya. Adapun bidang ekonomi akan membahas ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Kita lihat bahwa kebutuhan manusia ini secara definitif ada yang mencukupi, ada yang tidak mencukupi. Ini dikarenakan kebutuhan ini berkaitan dengan berbagai permasalahan yang muncul yang membentuk kemiskinan individu dan kemiskinan negara. Ada kebutuhan yang terbatas, ada kebutuhan yang tidak terbatas. Untuk itu, dalam perspektif ekonomi, kita lihat bagaimana distribusi barang dan jasa berpengaruh pada peningkatan gross domestic product dan gross national product. Sehingga kita tahu bagaimana barang dan jasa memiliki nilai guna untuk menjadi alat pemuas. Selanjutnya, kebutuhan manusia ini terbagi dalam dua kebutuhan, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok, di mana kebutuhan individu dikategorikan pada kebutuhan pokok, sekunder, dan mewah. Untuk kebutuhan pokok meliputi pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Ini wajib dipenuhi oleh pemerintah. Kalau dalam Islam diistilahkan khilafah Islamiyah. Berbicara tentang kepemilikan, ini merupakan izin pembuatan syariat untuk memanfaatkan zat dan jasa tertentu yang menyebabkan pemiliknya berhak mendapatkan kegunaan serta mendapatkan kompensasi darinya. Adapun kepemilikan itu dikategorikan pada kepemilikan individu, kepemilikan umum atau public ownership, dan kepemilikan negara. Manusia secara konsep ini memiliki kecenderungan untuk memiliki, sehingga kita lihat keinginan untuk memiliki ini atau hub at-tamaluk ini harus dilandasi cara berpikirnya. Kalau dalam Islam, keinginan memiliki ini dikaitkan dengan bagaimana sebab kepemilikannya. Dalam perspektif sosialisme, keinginan memiliki ini harus dibatasi jumlahnya. Dan dalam cara pandang kapitalisme, seseorang dengan mutlak memiliki kebebasan untuk memiliki. Apa yang menjadi penyebab orang memiliki atau sebab-sebab kepemilikan? Sebab-sebab kepemilikan harta berkaitan dengan adanya waris, adanya upaya atau bekerja, dan pemberian negara. Formulasi ini berkaitan dengan harta yang diperoleh tanpa kompensasi atau kebutuhan harta sebagai penyambung hidup. Sehingga sebab kepemilikan ini dipahami sebagai cara memperoleh harta yang sebelumnya belum menjadi hak milik atau memperoleh harta yang belum dimiliki sebelumnya. Disposisi atau tasyaruf ini berkaitan dengan hukum syara dalam memanfaatkan barang dan jasa, baik berupa pembelanjaan atau pengembangan. Dalam format pembelanjaan, biasanya berkaitan dengan hubungan atau faktor hubungan, contohnya wasiat dan hadiah. Dan di sisi lain ada faktor nafkah, misalkan ayah memberi nafkah kepada anaknya. Untuk pengembangan harta bisa dikembangkan dalam konsep pertanian, ziroah,
ataupun perdagangan, tijaroh, dan perindustrian, sina'ah. Pengembangan tanah pertanian. Nah, ini kita lihat dari kacamata sebab kepemilikan dan sebab pengembangannya. Sebab kepemilikan pengembangan tanah pertanian merupakan ekstensifikasi tanah pertanian dengan langkah pembelian lahan, tahjir, ataupun menghidupkan tanah yang mati dan pemberian negara kepada petani. Di sisi lain, sebab pengembangan berbasis intensifikasi tanah pertanian, di mana seseorang atau warga negara wajib mengelola tanah pertanian itu dan haram menyewakannya. Ada kaidah yang menyebutkan hukmul masna'i ya'khudu hukmal madatil lati yasna'uha. Hukum pabrik mengikuti hukum barang yang diproduksi. Jadi, hukum produk barang yang diproduksi bisa menjadi milik umum, bisa menjadi milik individu ataupun negara. Yang pasti dengan hukum produk ini bisa dipastikan mana produk halal dan mana produk haram. Hukum syarikah dalam Islam harus berbasis akad syar'i dan jelas objek akadnya. Di mana dari akad syar'i ini kita akan pahami bahwa akad yang benar itu harus sepakat melakukan syarikah, sepakat memberikan modal, ataupun sepakat melakukan syarikah dalam urusan tertentu. Jadi syarikah adalah akad antara dua orang atau lebih yang keduanya sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bentuk kekayaan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Bentuk syarikah dalam Islam ada dalam istilah syarikah amlak, itu zat atau barang, dan syarikah uqud, pengembangan barang. Adapun pengembangan barang ini dikaitkan dengan bagaimana konsep pengembangannya. Ada syarikah i'nan, syarikah abdan, mudharabah, syarikah wujuh, dan mufawadoh. Syarikah pun bisa dibubarkan kalau personil yang ada di dalamnya dinyatakan gila, mati, mahjur atau bodoh, dan dibubarkan oleh sepihak. Sehingga semua kerugian dikembalikan kepada harta dan pemiliknya, sementara keuntungan milik kedua belah pihak. Bentuk syarikah kapitalis kita tahu ada bentuk firma, PT, koperasi, dan asuransi. Hal ini bertentangan dengan fakta akan syar'i dan bertentangan juga dengan objek akan syar'i. Tasyaruf yang diharamkan ada dua, dalam bentuk infak yang tabzir ataupun infak yang dalam pemahaman tarof atau foya-foya dan taktir. Sementara pengembangan harta yang diharamkan judi, riba, syariah kapitalis, ghawan al-fahish atau penetapan harga yang tidak wajar, tadlis penipuan, ihtikar. Nah, ini berkaitan dengan gambling ya, penimbunan dan mematok harga. Bentuk dan ciri umum harta milik umum. Nah, izin pembuat syariat kepada satu kelompok untuk sama-sama memanfaatkan benda tersebut. Ada fasilitas umum dan juga bahan tambang yang tidak terbatas serta sumber daya alam. Ini tidak boleh diprivatisasi atau dipiliki secara pribadi. Hima dan pemeliharaan fasum. Hima adalah fasilitas atau harta milik umum yang dimonopoli oleh pihak tertentu sehingga orang lain tidak bisa memanfaatkannya sesuai dengan fungsi asalnya, seperti jalan, air, udara. Islam telah membatalkan monopoli seperti ini yang disebut hima sehingga fasum tersebut kembali kepada fungsi asalnya. Larangan hima berlaku untuk dua hal, yaitu tanah mati dan fasilitas umum. Sementara Rasulullah pernah memproteksi hima, tanah naki yang memiliki sumber air dan tanaman yang subur. Nah, tanah ini diproteksi oleh Rasulullah dari orang-orang yang menghidupkan dan memanfaatkannya, selain untuk mengembala kuda-kuda perang.
Kepemilikan negara, harta yang menjadi hak kaum muslimin, sementara pengelolaannya menjadi kewenangan khalifah, di mana dia bisa mengkhususkan sesuatu kepada sebagian kaum muslimin berdasarkan pandangan dan ijtihadnya. Ini diantaranya berupa fa'i, humus, khoroj, jizyah, doribah, harta haram, harta kalalah, dan harta orang yang murtad. Baitul Mal, sumber pemasukan Baitul Mal dalam Islam tadi sama ya. Fa'i, ghanimah, humus, khoroj, jizyah, usyur, harta haram, harta kalalah, harta orang murtad, dan zakat. Sementara pos-pos pengeluarannya diantaranya asnaf yang 8, kebutuhan tetap, kompensasi, kebutuhan kebutuhan non-kompensasi sekunder, dan dana emergensi. Dalam penyusunan APBN, sistem khalifah tidak disusun per tahun oleh pemerintah dan tidak perlu disahkan oleh majelis ummah karena pendapat mereka tidak mengikat khalifah. Selain itu, ketentuan APBN dalam sistem khalifah, sumber dan pos-posnya telah diatur oleh hukum syara dan di sini berlaku ijtihad khalifah. Khalifah juga tidak perlu mengeluarkan peraturan baru karena hukumnya sudah tetap. Demikian pembahasan untuk kali ini berkaitan dengan bagaimana pengelolaan sistem ekonomi dalam Islam. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di pembahasan tentang metodologi ekonomi Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.